Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa ekonomi syariah, alhamdulillah pada kali ini Bapak bisa menyampaikan materi kuliah kita yang terkait dengan ayat-ayat atau tafsir ekonomi Islam dari ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya tematik. Dalam pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang konsep berkah. Namun sebelum bicara konsep berkah, Bapak ingin sampaikan bahwa ketika para ulama menafsirkan Al-Quran, maka ada beberapa cara atau pendekatan agar penafsiran itu lebih mudah untuk dipahami. Adalah Abdul Hayy Al-Farmawi. Beliau mengungkapkan bahwa metode atau cara yang ditempuh oleh para ahli tafsir atau mufassirin ada 4 metode. Yang pertama, ada yang disebut dengan metode tahlili. Yang kedua, ada metode maudhu'i. Yang ketiga, ada metode ijmali. Dan yang keempat, ada metode muqaran. Metode penafsiran tahlili adalah metode yang menggunakan cara yang sifatnya analitik atau analisis, di mana ayat tersebut dibahas per kata, ditinjau dari aspek kebahasaan. Tentu balaghah di situ ada, kemudian dari asal kata dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan metode tahlili atau analisis. Yang kedua, ada metode maudhu'i atau kita sering menyebut dengan tafsir maudhu'i. Metode maudhu' atau tafsir maudhu'i sesuai dengan artinya. Maudhu' itu artinya tematik, maudhu'i artinya bersifat tematik. Jadi menafsirkan Al-Quran tema per tema. Temanya bicara apa, maka Quran dicoba untuk dipahami berdasarkan tema tersebut. Yang ketiga, ada metode ijmali. Metode ijmali ini adalah metode global dalam menafsirkan Al-Quran. Beberapa ayat dikumpulkan, kemudian diberikan penafsiran tentang ayat-ayat tersebut. Makna singkatnya seperti itu. Yang terakhir atau yang keempat, ada metode muqaran. Muqaran ini artinya metode yang sifatnya membarengkan atau bisa jadi membandingkan dua metode antara metode ijmali dan maudhu'i. Bagaimana dua metode ini digabungkan menjadi metode muqaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan ekonomi. Berarti kalau kita melihat pendekatan yang dilakukan para ulama, maka kecenderungan penafsiran ini lebih dekat kepada tafsir maudhu'i. Namun demikian, sependek pengetahuan pemateri atau karena dibatasi oleh kemampuan pemateri, maka Bapak hanya akan memberikan penafsiran ayat-ayat tertentu, bukan dari pemikiran sendiri. Tentu akan merujuk kepada kitab-kitab tafsir atau ulama ahli tafsir. Kalaupun Bapak memberikan uraian, itu hanya sebatas istifadah atau mengambil faidah dari ayat-ayat yang bisa kita pahami, meskipun kita tidak harus memahami bagaimana syarat-syarat menjadi seorang mufassir atau ahli tafsir. Baiklah, teman-teman mahasiswa ekonomi syariah
kita akan masuk kepada topik yang pertama di dalam mata kuliah kita adalah konsep berkah. Oke, Bapak akan berikan prolog bahwa kata berkah ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Maka tepat sekali kalau Bapak katakan bahwa berkah ini adalah bahasa atau kata serapan yang dia asalnya Arab tetapi sudah menjadi bahasa Indonesia, atau bahkan dia pun disebut dari atau oleh orang-orang yang berbahasa daerah yang berbeda, oleh orang Sunda, Jawa, Bugis dan seterusnya. Kata berkah ini menjadi perkataan yang begitu luar biasa dan istimewa. Perlu Bapak tegaskan, kata berkah ini bukan hanya lip service belaka untuk hiasan lidah di dalam berkata saja, tetapi memang di dalam ajaran agama kata berkah ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Betapa tidak pentingnya atau betapa ini menjadi sesuatu yang luar biasa dalam konteks ketidakpentingan itu terabaikan, dalam arti kata ini menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat dan mengambil beberapa contoh dari doa-doa yang terungkap, terurai dan dipanjatkan terkait dengan aktivitas kita. Yang pertama, ketika kita mau makan, maka permohonan yang kita sampaikan kepada Allah adalah keberkahan. Tentu saja doa mau makan ini sudah tentu pada hafal, karena orang Sunda ini senangnya buat raham, makan-makan, sehingga tentu saja doa yang paling sering diungkap dan sering dibaca doa yang terkait dengan aktivitas makan tadi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma ya Allah, barik lana, turunkan berkah kepada kami atau berikanlah berkah kepada kami. Fima razaqtana, di dalam apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Apa yang kita makan, terutama makanan pokok, akan memberikan energi. Prosesnya dari makan tersebut jadi kalori dan menjadi energi bagi kita. Bagi kita menjadi sebuah tenaga sehingga kita mampu beraktivitas. Tentu saja kalau kita melihat dari aspek biologis, makanan ini berdampak kepada lahirnya tenaga kita dan seterusnya. Sederhananya, kalau kita mau aktivitas kita belum sarapan, maka akan mengganggu aktivitas kita. Teman-teman mahasiswa ekonomi syariah, tentu aktivitas kita, baik apa yang kita lakukan, kita ucapkan, ingin mendatangkan atau berdampak kebaikan. Maka tentu saja sesuatu yang mendorong dan menyebabkan kita bisa beraktivitas, yakni energi tadi yang lahir dari makanan, kita memohon kepada Allah agar itu dilimpah curahkan keberkahan kepada kita. Bayangkan kalau makanan kita tidak berkah, tentu saja kita akan didorong untuk melakukan dan mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, keberkahan itu kita harapkan. Sedikit Bapak tambahkan terkait dengan doa mau makan tadi. Ada yang unik. Di doa ini menggunakan bahasa jamak, atau kalau dalam ilmu sharaf disebutnya adalah mutakallim ma'al ghair, domir nahnu. Allahumma barik lana, bukan barik li, tapi barik lana. Kalaupun makannya sendiri, tetap doanya Allahumma barik lana. Siapa sebetulnya kami di sini? Kami di sini artinya adalah orang-orang yang berkontribusi sampai makanan itu ada di piring dan akan siap untuk kita makan. Di situ ada tangan istri kita. Kalau ada pembantu rumah, atau lebih jauhnya warung, kemudian para pihak yang terkait dengan apa yang menjadi makanan pokok kita. Tentu di situ ada petani dan lain sebagainya. Betapa orang soleh dilatih dan dididik untuk peduli kepada orang lain,
nasi yang di hadapan kita tidak akan tersaji tanpa ada tangan-tangan orang lain. Maka sewajarnya kita mendoakan mereka agar mereka pun mendapatkan keberkahan dari apa yang kita makan itu. Itu doa yang pertama. Jadi sekali lagi, berkah bukan hanya hiasan di bibir saja, tetapi berkah memiliki substansi yang begitu luar biasa dalam agama kita. Contoh yang kedua misalnya terkait dengan pertikahan. Ketika selesai, salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahkan kalian berdua, dan wa baraka alaikuma, dan semoga Allah memberkahi atas kalian berdua, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Ada yang menarik di doa ini. Yang pertama menggunakan lam, yang kedua menggunakan ala. Kalau dalam bahasa santri, lam itu biasanya untuk menegaskan sesuatu yang manfaat. Kalau alanya itu sesuatu yang madarat. Jadi barakallahu lakuma, keberkahan semoga menjadi manfaat bagi kalian berdua, wa baraka alaikuma, dan keberkahan tetap bagi kalian berdua meskipun kalian berdua di dalam keadaan sesuatu yang tidak diridhoi agama. Maksudnya begini, ketika rumah tangga mendapatkan ketentraman, perdamaian, kebahagiaan, nah dengan kata barakallahu lakuma itu yang dimohon. Tetapi kadangkala rumah tangga ditimpa prahara, cobaan dari Allah, maka posisi kadang-kadang ada kebencian, ada sesuatu yang membuat runyam, maka tetap itu pun dimohonkan. Dalam kondisi itu sama itu pun tetap kita memohon agar keberkahan tetap Allah berikan kepada kita. Teman-teman mahasiswa ekonomi syariah dimanapun berada, Masya Allah tabarakallah, setelah akad nikah selesai, tentu orang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Kalau orang Sunda menyebutnya adalah samudra rumah tangga. Ini memberikan kesan bahwa bicara samudra, dia adalah lautan yang begitu luas dengan ombak yang begitu tinggi dan keras. Artinya pasti dalam biduk rumah tangga bakal ada hambatan, cobaan, dan gangguan. Oleh karena itu, doa yang diminta kepada Allah tiada lain dan tiada bukan kesehatan, bukan panjang umur, bukan panjang segalanya dalam konteks jabatan dan sebagainya, tetapi yang dimintakan kepada Allah adalah keberkahan dalam segalanya. Itu yang menarik. Yang ketiga, doa yang sering kita bacakan atau sampaikan ketika menginginkan keberkahan, contoh misalnya dalam konteks memohon rezeki pada umumnya, kita berdoa Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'a halalan thayyiba mubarakan fih. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu, rizqan wasi'a, rezeki yang luas, halalan thayyiba, halal dan baik, mubarakan fih, dan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Begitupun misalnya kita ketika masuk di awal bulan Rajab dan Sya'ban, terlepas dari sahih atau tidaknya doa ini, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan dalam doa-doa yang berbahasa Indonesia sekalipun, kita selalu memohon dengan keberkahan. Semoga hartanya berkah, umurnya berkah, ilmunya berkah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menandakan bahwa konsep berkah itu begitu luar biasa. Oleh karena ini Bapak mengangkat tema berkah ini menjadi penting. Dari tadi kita bicara tentang bagaimana berkah itu menjadi sesuatu yang besar di dalam agama kita. Lantas apa itu berkah? Bapak akan coba melihat di dalam salah satu kitab Lisanul Arab karyanya Imam Allamah Ibnu Manzur. Ini menjadi referensi utama bagi orang-orang yang mengkaji tentang hal-hal yang terkait dengan as-saqafah al-islamiyah
terutama di dalam At-Turaf. Kita akan coba melihat di sini di juz kelima, juz kelima halaman 545 disebutkan bahwa ada kata al-barakah. Jadi yang benar itu al-barakah atau mubarakah. Jadi bukan mabruk. Kalau mabruk di dalam kamus itu bisa berarti unta yang sedang bukan duduk istilahnya ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu depak. Itu namanya mabruk. Tetapi yang tepat adalah al-mubarak. Al-mubarak ya Ustaz. Artinya mubarak ya Ustaz. Bukan barok mabruk ya Ustaz. Gitu. Atau barakallah. Apa barakah itu? Al-barakah hiya an-nama wa ziyadah. Ibnu Manzur menyebutkan bahwa barakah itu an-nama. An-nama itu artinya tumbuh. Berarti sesuatu yang tumbuh dia hidup. Maka yang tumbuh itu adalah barakah. Rezeki yang berkah, rezeki yang tumbuh. Ilmu yang berkah, ilmu yang tumbuh, dan seterusnya. Yang kedua, barakah itu adalah az-ziyadah, bertambah. Kebaikannya bertambah, bahkan bisa jadi kuantitas. Kalau kaitan harta, kuantitas hartanya bertambah, kuantitas ilmunya bertambah. Berarti itu yang disebut dengan ilmu, harta, dan apapun yang berkah. Ada juga istilah at-tabrik. At-tabrik ini adalah ad-du'a lil insan au ghairihi bil barakah. Ketika kita berdoa untuk manusia atau yang lainnya terkait dengan keberkahan, namanya at-tabrik. Saya akan melakukan at-tabrik. Mudah-mudahan berdoa untuk harta kita, moga harta kita itu berkah. Kalau dibaca lengkap di kamus ini, kita akan menemukan bahwa kata-kata berkah ini bukan hanya terkait dengan manusia dalam konteks di dunia, terkait juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Karena Allah adalah Tabaraka wa Ta'ala, Maha berkah, dan seterusnya. Ketika bicara berkah dalam konteks umum, ini akan sedikit menyita energi untuk membahas lebih dalam. Tetapi dalam konteks mata kuliah kita, keberkahan artinya adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah di dalam kebaikan dalam berekonomi yang kita lakukan ini. Ini arti dari kata-kata berkah. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang konsep berkah terkait dengan keutamaannya. Nanti teman-teman bisa buka Quran surah Ad-Dukhan ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Ini menarik, teman-teman mahasiswa ekonomi syariah. Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh berkah. Kita coba urut. Pertama, malamnya karena dia terpancarkan keberkahan di dalamnya, malamnya menjadi malam yang istimewa. Quran pun menyebut dia adalah Lailatul Qadar, malam qadar, yang keutamaannya seperti yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa dia adalah khairun min alfi syahr, lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Padahal dibanding dengan malam-malam lainnya, malam itu biasa-biasa saja. Artinya beribadah pada malam itu nilainya biasa-biasa saja juga. Tetapi ketika keberkahan terpancar padanya, maka dia khairun min alfi syahr, lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini yang disebut an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah dalam konteks berkah, bukan tumbuh dan bertambah secara matematis yang sifatnya gradual dan bertahap, tetapi tumbuh dan bertambah sifatnya kuantum. Saya ingin katakan seperti itu, loncatan yang begitu luar biasa kalau sudah mendapatkan keberkahan.
Bukan lagi lipat ganda, karena ganda itu artinya 2, berarti hanya 2 kali lipat. Tetapi berkah tidak akan bisa dibatasi dengan lipatan seperti lipatan yang diasumsikan oleh manusia. Itu malamnya. Yang kedua, Quran itu diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Ini menarik. Makkah Al-Mukarramah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, bisa nanti teman-teman lihat bahwa Allah sebutkan bahwa inna awwala baiti wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakah. Ini Al-Quran surah Ali Imran ayat 96. Al-Quran Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah di Mekah yang penuh berkah. Disebutkan Mekah yang penuh berkah. Bahkan kalau kita lihat di surah Al-Isra, lebih spesifik lagi, keberkahan itu bermuara dan berporos di Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Sekitarnya saja Allah berkahkan, apalagi masjidnya. Teman-teman mahasiswa Eksyar dimanapun berada, ini menarik. Kalau kita lihat keberkahan itu, misalnya nih dalam konteks sholat, ada hadis yang menyebut bahwa sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi masiwahu. Sholat di masjidku, kata Rasulullah, yakni di Masjid Nabawi di Madinah, dia lebih utama dengan hitungan 1000 kali lebih utama dibanding sholat di tempat yang lainnya. Ilal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, rakaatnya di Masjidil Haram itu afdalu min mi'ati alfi sholah. Dia lebih utama dibanding dengan 100.000 kali sholat fima siwah, di selain Masjidil Haram. Sholatnya aja di Masjidil Haram, karena dia mendapatkan curahan berkah dari Allah. 1 rakaat berbanding 100.000 rakaat. Ini karena berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman mahasiswa ekonomi syariah, ini menegaskan bahwa keberkahan itu begitu luar biasa. Begitupun misalnya di kota Mekah, tidak ada yang orang yang kesulitan dalam mencari makanan atau apapun. Orang Sunda senangnya makan jengkol misalnya, pakai asin peda dan seterusnya. Di Mekah itu begitu banyak dan disiapkan hal seperti itu. Jadi jangan diduga barang-barang yang ada di sini tidak ada di sana. Itu saking berkahnya. Orang-orang Mekah pun tidak kekurangan dari sisi makanan, minuman, harta dan lain sebagainya, karena dijanjikan oleh Allah dengan keberkahan itu. Itu tempatnya. Quran turun di malam yang berkah, malamnya menjadi Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Makkahnya menjadi luar biasa, penuh dengan keberkahan. Salah satu contoh sholat yang tadi saya sebutkan. Kemudian malaikat yang menjadi kurir, katakanlah, yang menyampaikan wahyu itu, Jibril alaihissalam, dia naik derajatnya. Asalnya penghulunya malaikat atau pimpinan malaikat itu adalah malaikat Jibril, itu pada masa Nabi Musa alaihissalam. Tetapi dengan curahan keberkahan pada masa itu, Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dibanding malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian bulan diturunkannya Quran itu bulan Ramadan. Kita tahu bagaimana bulan Ramadan, keistimewaannya. Ibadah di bulan Ramadan begitu luar biasa pahalanya. Sampai-sampai dalam hadis qudsi disebutkan bahwa seluruh ibadah hambaku untuk dirinya sendiri, ilas siyam, kecuali puasa, wa ana ajazibi,
dan akulah yang akan membalas dari nilai puasa tersebut. Artinya apa? Tidak ada batasan pahala dalam berpuasa atau di bulan Ramadan. Ini menegaskan bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, yang luar biasa, pahala terlimpah curah padanya. Kemudian minggu atau pekannya, pekannya adalah, kita tahu pekan itu adalah hari Jumat. Kita tahu bahwa Jumat itu sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa idul masakin. Dia menjadi rajanya hari. Hajjul fuqara, hajinya orang fakir, wa idul masakin, dan idnya orang-orang miskin. Ini berkah ketika Quran turun. Dan Quran itu sampainya kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terhebat di muka bumi ini, manusia yang bisa menggambarkan bahwa keberkahan itu seperti apa. Dialah contohnya dan orientasinya. Itu bahasa Quran ketika Quran ingin menyampaikan tentang keberkahan. Pertanyaannya, teman-teman mahasiswa ekonomi syariah, bisakah kita meraih keberkahan itu? Bisakah kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa itu? Jawabannya bisa, selama persyaratannya kita penuhi. Pertanyaannya, apa itu persyaratannya? Kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, andai saja penduduk kampung, penduduk negeri, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Jadi kata kuncinya iman dan takwa. Bagaimana? La fatahna 'alaihim. Di sini menggunakan lam libtida untuk penegasan. Pasti kami akan bukakan bagi mereka barakatim minas sama'i wal ard. Keberkahan luar biasa. Ini tidak satu keberkahan, tapi barokat, keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Rumusnya dua, iman, takwa. Kalau kita bicara al-qura, penduduk negeri misalnya, cakupan luasnya, cakupan kecilnya adalah keluarga kita. Lebih kecil dari keluarga kita adalah tiap-tiap individu yang ada di dalam diri kita. Jadi rumusnya, kalau keluarga ingin mendapatkan curahan keberkahan dari langit dan bumi, maka tiap-tiap dari pribadi di dalam keluarga itu harus beriman dan bertakwa. Kalau sebuah kampung ingin mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, tiap-tiap keluarga yang bagian dari kampung itu harus beriman dan bertakwa. Jauhnya suatu negara ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari langit dan bumi, maka semua penduduk negara itu harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi Quran sendiri mengatakan walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakannya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah pun akan membalas dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, tetapi ini menjadi peluang bagi kita. Bisnis kita, usaha kita ingin berkah dengan kuantum yang saya sampaikan tadi, maka rumusnya selama kita berbisnis, kita harus menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Datang lagi pertanyaannya, lah kan saya ini beriman juga, saya ini orang bertakwa juga, kurangnya apa? Kita lihat di ayat berikutnya di Quran surah Al-Hujurat ayat 14-15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum
wa in tuti'u Allah wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sahabat-sahabat atau teman-teman mahasiswa ekonomi syariah dimanapun berada, ini menarik. Di ayat ini surah Al-Hujurat ayat 14 ada satu statement yang terlahir dari orang-orang Arab. Mereka berkata, kami telah beriman. Kemudian statement mereka dibantah oleh Allah, qul lam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad bahwa mereka belum beriman. Harusnya bagaimana? Harusnya walakin qulu aslamna, katakanlah aja kami telah berislam. Di sini terlihat Quran membedakan Islam, iman itu berbeda. Orang beriman pasti dia muslim. Orang muslim belum tentu dia beriman. Keislaman kita baru level pertama. Maka kalau ingin naik lagi, maka keislaman kita harus tingkatkan menjadi sebuah keimanan yang kuat. Uraiannya tentu saja bisa kita diskusikan lebih jauh. Yang jelas Quran ingin mengatakan Islam dan iman itu tidak sama. Nah, katakanlah berislam. Kalau berislam, oke. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sebelum iman itu masuk di dalam hati-hati kalian. Jadi itulah tolok ukurnya. Lalu iman itu yang seperti apa? Ini yang diharapkan. Jadi disebutkan bahwa syarat untuk meraih berkah dari langit dan bumi itu adalah iman dan bertakwa. Pertanyaannya, iman takwa yang seperti apa? Apakah iman seperti klaimnya orang Arab tadi yang dibantah oleh Allah? Oh bukan. Ternyata yang dimaksud iman dan takwa itu adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanya orang yang disebut mukmin itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya garis bawahi sedikit. Ketika di Quran ada innama, di dalam ilmu balaghah itu ada lil hasri. Adatul hasri. Dia menjadi alat untuk memberikan kekhususan. Artinya orang yang disebut mukmin itu hanya orang yang beriman kepada Allah, tsumma lam yartabu. Nah ini. Tsumma kemudian lam yartabu, sedikit pun tidak ada keraguan di dalam diri mereka. Ini yang berat. Jadi bukan semata-mata iman, tetapi iman yang tak pernah sedikit pun terkena kepadanya sebuah keraguan. Ini yang dimaksud syarat orang kalau ingin berkah. Imannya harus kuat, menghunjam ke bumi. Imannya harus kuat, tidak bisa tergoyahkan dan tidak akan tergoyahkan. Ini yang dimaksud dengan iman yang menjadi syarat keberkahan itu. Bahkan kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab, beliau memberikan satu gambaran yang sederhana. Ada di Quran itu kan ada kata mukmin, ada kata alladzina amanu. Ini diartikan berbeda oleh beliau. Ada mukmin itu ibaratnya penyanyi. Kalau allazina amanu, dia bukan menggunakan ismul fa'il, tetapi menggunakan fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Itu artinya orang-orang beriman. Sama aja kalau dibahasa Indonesia kan. Innamal mu'minuna, itu adalah sesungguhnya orang-orang beriman. Alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sama aja. Tetapi redaksi itu jadi berbeda kalau kita mengerti bahasa Arab. Nah, yang mukmin itu disebutkan sebagai penyanyi. Orang-orang beriman disebut bernyanyi. Artinya kalau penyanyi dia profesional. Kalau bernyanyi amatiran. Nah, saya juga suka bernyanyi, tetapi menyumbangkan sebuah lagu yang enakeun karena saya nyanyi jadi sumbang teu enakeun. Itu namanya menyumbangkan sebuah lagu. Nah, artinya apa? Kalau disebut mukmin, mereka adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki keimanan yang kuat. Maka di sini disebutnya kata mukmin, dipilihnya kata mukmin. Di surah Al-Anfal disebut juga kata mukmin. Kata mukmin. Jadi kalau ada kata mukmin, berarti mereka adalah orang-orang yang beriman
yang penuh dengan keimanannya, dalam konteks sempurna keimanannya. Oke, jadi innamal mu'minul ladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu, itu yang pertama. Dia tidak mendapat terhinggapi keraguan sedikit pun. Wajahadu bi amwalim wa anfusihim fisabilillah, dan mereka berjuang dengan harta dan dirinya di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun, yang demikian itulah orang-orang yang benar-benar keimanannya, yang sungguh-sungguh disebut dengan orang-orang yang benar imannya. Jadi ternyata keberkahan itu bisa kita raih dengan dua syarat tadi. Tetapi dua syarat itu bukan syarat yang main-main, tetapi kesungguhan yang harus kita miliki. Dalam konteks berbisnis misalnya, tetap kita tahu bahwa kita hanya menjalankan perintah Allah saja. Apapun yang kita dapatkan, sempurnakanlah, lakukanlah dengan baik. Tetapi pada akhirnya Allah sebagai pemilik segalanya. Jadi kenapa kita harus memenuhi aturan Allah ketika berbisnis? Karena kita ingin keberkahan, dan kunci keberkahan itu tiada lain dan tiada bukan di dalam keimanan dan ketakwaan yang dijawantahkan di dalam ketaatan kepada aturan-aturannya. Ini penting. Ini penting. Rumah tangga ingin berkah sama, iman dan takwa rumusnya. Bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman mahasiswa ekonomi syariah dimanapun berada, berikutnya ini menarik. Iman itu tidak bisa kita sampaikan sebelum Allah uji tentang keimanan kita. Nanti kita lihat di Quran surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ini menarik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Oh no. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka diketahuilah oleh Allah orang-orang yang benar di dalam keimanannya dan orang-orang yang berdusta di dalam keimanannya. Jadi teman-teman mahasiswa ekonomi syariah, keimanan kita pasti diuji. Pasti diuji. Levelnya tentu beda-beda. Karena kita tidak bisa mengatakan atau menyampaikan statement keimanan kita tanpa Allah uji. Quran mengatakan demikian. Terakhir perlu saya sampaikan, ketika kita memiliki keimanan yang tadi saya sebutkan, ada keistimewaan yang akan kita raih. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bisa dilihat nanti di Quran surah Ali Imran ayat 139. Ya cukup ayat 139 aja. Allah sampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, kalian jangan bingung. Wala tahzanu, kalian pun jangan bersedih. Wa antumul a'laun, kalian itu adalah orang-orang yang tinggi. In kuntum mu'minin, syaratnya jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi kita ada dalam posisi tempat yang tinggi menurut Al-Quran surah Al-Imran ini. Tetapi syaratnya kita benar-benar beriman. Berarti dalam konteks apapun kita akan meraih itu. Dalam konteks ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya.
tetapi kata kuncinya kita adalah benar-benar beriman. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, demikian topik pembicaraan kita yang pertama. Semoga ini bisa dikembangkan uraian tentang keberkahan ini, dan mudah-mudahan kita termotivasi menjadi orang-orang pencari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang memantaskan diri mendapatkan keberkahan itu. Kebenaran hanya milik Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi hidayah wa taufiq, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.